Aku posisi di Indonesia, Miss. Terus? Terus aku tuh 2 tahun ini minum obat asam lambung terus gitu kan. Terus ke psikiater juga udah setahun ini. Gajiku tuh udah dipotong yang sampai 75%. Jadi gimana ya? Kalau ngomong ke keluarga tuh suka malah dibilang kurang ibadah segala macam gitu loh, Miss. Kenapa, Dok? Kenapa kamu harus ke psikiater? Padahal kan kamu di Indonesia kan nggak kurang kasih sayang, tuh, Dok. Kenapa, sayang? Aku kan ngerantau, Miss. Orang tua aku udah pada nggak ada. Terus? Tapi aku tuh ngerasa bukan beban sih, cuman dulu sebelum orang tua aku pergi, aku tuh ngejanjiin ke mereka kayak mereka yang tenang, adik aku yang ngurus. Tapi sampai sekarang aku tuh masih belum bisa nyariin kerjaan buat adikku. Terus? Dari asam lambungku itu aku tuh yang ke psikiater sering tiba-tiba lagi kerja pingsan gitu. Aku udah setahun ini nggak kerja, jadi dokter perusahaan. Terus? Sedangkan kebutuhan adikku juga harus aku yang nutupin gitu. Terus? Kenapa harus ke psikiater? Apa yang terjadi pada kamu? Ini aku waktu itu kayak sering tiba-tiba nangis terus kayak sedih banget gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa mengontrol emosi. Oke, kenapa, sayang? Terus kalau Ada apa? ketemu lingkungan yang ramai atau misalnya kayaknya misalnya aku lagi nganter di rumah sakit ya, ngeliat anak kecil lari yang suaranya berisik itu aku udah stres banget, Miss. Oke, terus? Tapi aku tuh masih terikat di pabrik itu kemungkinan sampai bulan 9. Terus kalau misalnya mau nyari kerjaan keluar itu gimana ya? Kamu di situ aja penyakitan, Dok. Lah kamu di luar negeri malah ambiar kamu, sayang. Aku tuh di sini tuh nggak kuat lingkungannya masalahnya. Nggak kuat lingkungan kerja di sini tuh udah nggak sanggup. Aku udah 9 tahun di sini. Oke. Aku aslinya dari Sumatera, ke sini ngerantau sendiri gitu. Tapi kadang mau cerita ke keluarga tuh malah aku yang disalahkan gitu loh. Jadi aku lebih banyak ngurung diri, nutup diri gitu dari teman-teman juga. Terus? Pengen nyari kerjaan keluar gitu. Asam lambung membaik, tapi sekarang untuk masalah obat penenangnya itu masih lanjut ke minum gitu kan. Soalnya belum boleh ngelepas sendiri ya sesuai anjuran dokter gitu. Tapi aku kepikiran buat nyari kerjaan keluar. Terus? Itu gimana ya, Miss, kalau proses kerja keluar itu? Bagaimana kamu keluar negeri, wong di Indonesia aja kamu nggak bisa, Dok? Apa nggak kamu sengsara nanti kamu di luar negeri? Aku pengen pergi dari lingkungan ini gitu. Pergi dari lingkungan bukan solusi, sayang. Bukan itu solusinya. Bukan solusinya kamu pergi dari lingkungan, Dok. Kemarin itu sebelum bulan Juli kan, aku sempat stop obat, udah nggak mau lagi kontrol ke psikiater, ke asam lambung itu udah nggak mau lagi. Aku udah milih kayak buat aja gitu. Tapi ada temen yang nyaranin gitu kan, udah berobat aja gitu kan, dari pihak perusahaan. Kamu posisinya di mana? Kamu posisinya di mana sih? Di Serang, Banten. Lah kalau kamu di situ aja udah depresi, di situ aja asam lambung, kamu di sini dibentak malah meletik sawalang-walang kamu nanti, Dok. Hancur lebur kamu itu nanti keluar negeri. Keluar negeri itu bukan solusi. Kamu jangan lihat profilnya dan gajinya. Bisa hancur kamu. Kenapa? Gimana? Kamu umur berapa sih? Aku umur 28. Umur 28 kok cepet banget bilang ingin mengakhiri hidup sih? Emangnya mengakhiri hidup itu solusi?
selama ini masalahku itu terlalu bertubi-tubi menurutku. Menurutmu bertubi-tubi, tapi bukan berarti mengakhiri hidup dong. Emangnya kalau mengakhiri hidup itu selesai semua cerita hidupmu? Iya, Kamu cuma di Indonesia loh sayang. Hidup itu memang keras, tapi kalau kamu masih nggak bisa menyembuhkan dirimu, jangan keluar negeri. bingung banget aku juga. Kamu agamanya apa sih? Aku muslim. Oke, artinya adalah kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi aku tuh sering tiba-tiba aku bener nggak bisa ketemu kayak kata-kata sedih di Instagram atau gimana itu soalnya pasti melihat kata-kata sedih aku langsung nangis, ntar berlarut-larut tuh ngeratapin emak nggak ada, ngeratapin bapak nggak ada, ngeratapin segala macam masa lalu gitu. Ya berarti kan kamu dipakai iblis untuk mengingat masa lalu, karena itu biar kamu nggak move on. Ya tergantung dari kamu. Saya tidak ingin orang bilang, oh oke, istighfarin dok, sholati. Karena gini, hatimu nggak tenang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dan saya nggak komen apapun. Karena gini sayang, kamu harus ingat tujuan awal kamu dulu. Tujuan awal kamu apa sih? Karena banyak orang itu seolah-olah dia itu sakit, tapi sebenarnya mereka nggak sakit. Mereka butuh bangkit. Saya pernah mengalami hal yang paling sangat luka di hati. Saya pernah hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan tidak pernah satu orang pun tahu tentang sakit yang saya lakukan. Karena satu hal, jika saya ingat masa lalu saya akan terpuruk. Tetapi saya katakan pada diri saya akan buktikan pada mereka yang sudah menghina saya, bahwa saya baik-baik saja. Tetapi saat kamu dihina, saat kamu dimaki, saat kamu disakiti, terus kamu terpuruk nangis, ya udah, gagal. Kamu harus bangkit sendiri. Aku dulu juga gitu ya, misalnya dari pertama kerja orang tuaku masih hidup semua dulu. Aku nggak pernah nyeritain setiap masalahku ke mereka. Soalnya kayak ya nggak enak aja dibilang sepele itu gini gitu. Terus sampai awal musibahnya tuh di 2017, Miss. Aku kerja 2015 kan, 2017 lagi menikmatin gaji gitu. Rumahku kebakaran kan. Terus aku kayak dituntut harus ngirim uang buat bikin rumah. 2017, 2018 ternyata emak aku meninggal gagal ginjal. Terus tahun 2022 kemarin bapakku juga meninggal. Awalnya aku udah mulai pulih, udah kerja aktivitas biasa. Tapi pas bapak meninggal itu aku drop lagi kayak nggak bisa, nggak mau lingkungan berisik. Sedangkan kami di pabrik tuh berisik banget gitu. Ya gak bisa kita hidup manusia bersosial. Gak bisa dok, karena kita adalah manusia bersosial. Gak bisa kalau kamu gak berisik. Jalan satu-satunya adalah ke hutan. Hutan pun ada suara-suara pohon. Jadi akhir-akhir ini aku benar ngurungin diri aja di kamar gitu. Kamu depresi itu karena tuntutan dok. Kamu itu depresi yang kamu buat sendiri sayang. Kamu harus bangkit. Kamu harus bangkit. Nggak ada yang bisa membantu dirimu selain dirimu sendiri. Miss Juni cuma ngomong saja, tapi hanya kamu yang tahu. Tapi bener-bener capek banget ya rasanya. Dok, hidup ini sudah capek. Tapi capek karena berusaha atau capek karena menangis saja. Itu pilihan ada di kamu. Ngerti nggak? Iya. Lagi mikirin adekku harusnya dicariin kerjaan. Dok, itu bukan tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawabmu. Adekmu punya masa depan sendiri. Bukan tanggung jawabmu. Jangan semuanya diserahkan pada dirimu. Salah itu. Soalnya dia baru tamat sekolah, aku bilang ke bapak, ya udahlah yang tenang aja kalian, gitu, gak usah mikirin dia. Aku usahain, aku bilang kayak gitu kan.
Lah kamu ingin menguasai dunia, terus kamu sendiri aja nggak punya ilmu, ya nggak bisa sayang.